Wataru adalah seorang pemuda SMA yang saat ini sedang menyukai teman baiknya bernama Aika, yaitu seorang gadis yang cukup populer di sekolah mereka, yang hal itu pun membuat Wataru menjadi sangat suka kepada Aika. Namun di suatu ketika, saat Wataru sedang mencoba untuk mendekati Aika lagi, Aika yang kesal malah menyuruh Wataru untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Dan ketika pertama kali mendengarkan hal itu, Wataru pun akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggu Aika lagi. Tapi ketika masuk kelas, teman Aika bernama Kei pun bertanya bahwa kenapa Wataru tidak menyapa Aika seperti biasanya. Dan dengan wajah yang cuek, Wataru pun segera pergi ke bangkunya sendiri. Bahkan ketika sang guru datang, dia pun mulai merasa aneh kepada Wataru yang sudah tidak mencoba untuk mendekati Aika lagi di hari itu. Dan bukan hanya itu, semua orang serta teman-teman Wataru yang ada di sekolah mulai bertanya tentang sikap Wataru saat ini. Dan Wataru pun mengatakan kalau dia sudah memutuskan untuk tidak mengganggu Aika lagi. Mendengarkan Wataru yang sudah berubah secara tiba-tiba, semua teman Wataru pun hanya bisa merasa heran dengan perubahan sikap Wataru yang tidak seperti biasanya. Hingga ketika jam istirahat tiba, Wataru sama sekali tidak mengajak Aika untuk makan siang bersama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ketika Wataru sedang menyendiri di taman sekolah sendirian, datanglah seorang gadis bernama Rena yang nampaknya ingin mengajak Wataru untuk berkenalan. Karena di hari ini, dia tak sengaja melihat Wataru yang sedang lusuh dan kesepian. Tapi di keesokan harinya, Rena pun datang dan ingin kembali mengajak Wataru untuk makan siang bersama. Tapi di saat yang bersamaan, datanglah Aika yang malah menjadi salah paham dan mengira kalau Rena mungkin saja adalah pacar baru Wataru saat ini. Dan semenjak kesalahpahaman itu, Wataru pun merasa kalau Aika malah menjadi semakin cuek juga kepada dirinya. Tapi Wataru yang sudah tidak peduli pun berkata kepada teman Aika bahwa saat ini dia sudah bodoh amat dengan semua hal itu. Merasa kalau sifat Wataru menjadi semakin aneh, Kei pun bertanya bahwa kenapa Wataru tidak mencoba untuk mendekati Aika lagi seperti dulu. Tapi saat Wataru ingin menjawabnya, datanglah Rena yang kembali mengajak Wataru untuk main bersama. Melihat hal itu, Kei yang kesal pun berkata kalau sebaiknya Rena tidak perlu mengganggu Wataru lagi. Apalagi saat ini ada rumor yang mengatakan kalau Rena hanya ingin menjadikan Wataru sebagai bahan pelampiasan kepada mantannya. Merasa kesal dengan hal itu, Rena yang marah pun memutuskan untuk segera pergi. Melihat Rena yang marah, Wataru pun segera mengejarnya, serta meminta maaf atas perkataan teman kelasnya tadi. Tapi Rena juga merasa bersalah, dan dia pun meminta maaf karena sudah membuat Aika dan juga temannya menjadi salah paham. Mendengarkan hal itu, Wataru pun kemudian menceritakan kisah masa lalunya, di mana dulu saat Wataru sedang ditolak oleh gadis cantik di SMP, datanglah Aika yang segera mengajak Wataru untuk pergi. Dan hal itulah yang membuat Wataru menjadi sangat suka kepada Aika. Tapi kini Wataru pun sudah berniat untuk berhenti dan tidak mencoba untuk mendekati Aika lagi. Hingga ketika di siang hari, saat Aika dan juga Kei pulang dari sekolah, mereka pun malah bertemu dengan Rena yang sudah balikan dengan mantannya. Melihat hal itu, mereka pun langsung merasa kasihan kepada Wataru. Tapi di esok harinya, Wataru yang cuek pun berkata kalau dia sudah tidak peduli dengan perbuatan Rena. Dan ketika melihat Wataru yang sok cuek dan cool, entah kenapa Aika pun malah merasa suka kepada Wataru dengan sifat yang seperti itu. Hingga ketika pulang ke rumah, Wataru pun mulai mengingat semua momen-momen aneh yang sering dia lakukan di sekolah, yaitu mencoba untuk mengejar seorang gadis populer, yaitu Aika. Tapi secara tiba-tiba, datanglah Aika yang nampaknya ingin bertanya tentang perubahan sifat Wataru saat ini. Dan Wataru pun menjawab kalau saat ini dia sudah sadar dengan perbuatannya selama ini yang sangat sia-sia dan membuang-buang tenaga saja. Tapi dari arah luar rumah, datanglah seorang gadis cantik bernama Kaede yang ternyata adalah kakak dari Wataru. Dan ketika melihat Aika yang sedang berada di rumah, Kaede pun segera berbisik-bisik dan segera memberikan semangat kepada Aika. Namun di malam hari, saat Wataru ingin mengantar Aika untuk pulang, Wataru pun mengajak Aika untuk menjadi temannya saja saat ini. Tapi entah kenapa, ketika mendengarkan hal itu, Aika pun malah menjadi kesal dan pergi meninggalkan Wataru. Tapi di esok hari, Wataru pun baru menyadari bahwa semenjak Wataru tidak mendekati Aika lagi, semua orang yang ada di kelas mulai tidak menganggap Aika sebagai seorang gadis populer lagi. Dan oleh karena itu, Wataru pun berniat untuk bisa membuat Aika mendapatkan banyak teman. Tapi saat Wataru ingin menuju ke kantin, datanglah seorang petinggi OSIS yang nampaknya ingin mengatakan sesuatu kepada Wataru. Tapi Wataru yang tidak ingin ada masalah pun memutuskan untuk segera meminta maaf atas semua kesalahan yang mungkin saja pernah dia lakukan selama ini.
ini. Tapi saat Wataru ingin pergi, gadis bernama Rin itu pun segera menahan Wataru dan membawanya ke ruangan OSIS. Kemudian Rin pun berkata kalau saat ini dia sedang ingin meminta bantuan kepada Wataru untuk membuat seorang temannya bernama Ina supaya bisa percaya diri dan tidak malu lagi. Karena Rin tahu kalau selama ini Wataru adalah seorang pemuda yang sangat tidak tahu malu karena sudah mencoba untuk mendekati Aika. Melihat Rin yang membutuhkan bantuannya, Wataru pun segera memberikan beberapa tips yang mungkin saja akan membantu Rin untuk membuat Ina menjadi tidak pemalu lagi. Dan setelah itu, Rin pun memutuskan untuk mengajak Wataru menjadi temannya. Tapi di esok hari, saat Wataru ingin pergi ke sekolah, Kaede pun berkata kalau Wataru harus kembali mengejar Aika lagi. Namun Wataru yang sudah capek pun memutuskan untuk tidak terlalu mempedulikannya. Tapi ketika sampai di sekolah, datanglah Kei yang berkata kalau saat ini Rin Senpai sedang mencari Wataru di kelas. Dan rupanya, Rin ingin kembali mengajak Wataru di jam istirahat nanti. Melihat Wataru yang bisa berteman dengan Rin, semua teman-teman Wataru mulai merasa iri kepada Wataru. Hingga ketika jam istirahat tiba, Rin pun segera memperkenalkan Wataru kepada Ina. Namun ketika melihat wajah Wataru, entah kenapa Ina malah merasa salting dan malu. Melihat hal itu, Wataru yang merasa kasihan pun segera memberikan saran kepada Ina untuk mencoba menyapa beberapa orang di sekolah. Tapi saat Wataru kembali ke kelas, dia pun menjadi cukup terkejut ketika melihat Aika yang nampaknya sudah berhasil akrab dengan beberapa teman kelas mereka. Tapi di saat yang bersamaan, Wataru pun malah mendapatkan sebuah pesan dari kakaknya yang rupanya Kaede ingin meminta bantuan kepada Wataru untuk membantu pekerjaan OSIS yang sedang menumpuk. Dan karena Wataru merupakan seorang murid yang pintar, dengan mudahnya Wataru pun berhasil membantu beberapa pekerjaan yang ada. Di lain sisi, Rin pun segera memberikan semangat kepada Ina untuk mencoba menahan rasa introvert yang dia miliki. Tapi di keesokan harinya, secara tiba-tiba, Aika pun malah ingin mengajak Wataru main ke rumahnya. Namun sayangnya, Wataru pun menolak ajakan tersebut karena ada hal yang harus dia lakukan di hari itu. Tapi ketika di siang hari, saat Aika ingin kembali mengajak Wataru, datanglah Rin Senpai yang datang untuk membicarakan sesuatu dengan Wataru. Rupanya Rin ingin berterima kasih kepada Wataru yang sudah membantu Rin untuk membimbing anggota OSIS lainnya, yaitu Ina. Namun di keesokan harinya, saat Wataru ingin masuk di kelas pada musim panas, datanglah Kei yang segera menyapa Wataru di hari itu. Namun ketika melihat Aika, Wataru pun segera bertanya bahwa apakah Kei akan ikut bermain di rumah Aika. Namun saat Kei ingin menjawabnya, datanglah sang guru yang segera memberikan pelajaran kepada mereka. Namun ketika jam pelajaran sedang berlangsung, Kei pun kembali bertanya bahwa apakah Wataru memang sudah menyerah. Wataru pun berkata kalau dia saat ini hanya ingin menjadi teman Aika saja. Terlebih lagi, sudah ada beberapa teman kelas yang nampaknya mulai menyukai Aika saat ini. Namun di esok hari, ketika jam olahraga telah selesai, datanglah seorang pemuda bernama Taki yang mengatakan kalau dia sedang mencoba untuk mendekati Aika. Namun saat kembali ke kelas, secara mengejutkan, Yama pun malah ingin mengajak Wataru untuk makan bersama dengan teman-temannya. Tapi ketika melihat Wataru yang datang, mereka pun segera bertanya tentang hubungan Wataru dan juga Aika saat ini. Dan Wataru pun berkata kalau saat ini, mereka hanyalah sebatas teman saja. Namun saat mereka sedang berbincang-bincang di kelas, dari kejauhan datanglah Aika yang ingin mengajak Wataru ke suatu tempat. Dan rupanya alasan Aika menjadi marah saat ini adalah karena dia tak sengaja melihat Wataru yang sedang akrab dengan teman-teman Yama tadi. Tapi setelah mengatakan hal itu, Aika yang malu pun segera pergi tanpa menjelaskan apapun kepada Wataru. Tapi ketika kembali ke kelas, Wataru yang sedang ngobrol dengan Kei pun menjadi cukup terkejut ketika sang ketua OSIS malah datang dan ingin mengajak Wataru untuk pergi. Rupanya si ketua OSIS ini ingin mengatakan sesuatu tentang kakak Wataru, di mana saat ini Kaede sedang merasa sedih dengan dirinya sendiri karena sudah gagal untuk mendidik Wataru menjadi seorang cowok sejati. Dan dia pun merasa kalau didikannya selama ini malah membuat Wataru menjadi cowok jomblo yang tidak bisa mendapatkan seorang cewek. Dan oleh karena itu, Wataru pun memutuskan untuk bertemu dengan Kaede dan menjelaskan semuanya. Hingga ketika sampai di atap sekolah, Wataru pun segera menjelaskan tentang perubahan sikapnya selama ini, yang awalnya selalu mengajar cewek, kini berubah menjadi pemuda yang sangat cuek kepada cewek. Wataru pun menjelaskan kalau perubahan sifatnya ini adalah murni keinginannya sendiri yang sudah mulai capek dengan kisah cintanya. Tapi di saat yang bersamaan datanglah Aika yang malah mengira kalau Wataru sedang memarahi kakaknya sendiri. Namun setelah dijelaskan oleh Wataru, Aika yang terlanjur malu pun malah segera kabur begitu saja. Dan ketika pulang ke rumah, Wataru pun segera memberikan sebuah roti kebab kepada Kaede sebagai bentuk permintaan maaf atas perdebatan mereka di atap sekolah tadi.
Tapi di lain sisi, saat Kei sedang duduk bersama Aika di sebuah kafe, Kei pun merasa kalau wajah Aika seperti sedang merasa murung. Dan karena hal itu, Kei pun bertanya bahwa apakah saat ini Aika sedang merasa sedih dengan perubahan sikap Wataru atau tidak. Namun Aika yang malu pun mengatakan untuk tidak membahas hal tersebut saat ini. Hingga di keesokan harinya, saat sampai di kelas, Wataru pun segera menyapa teman-temannya. Namun ketika jam istirahat tiba, Aika pun mulai sadar kalau akhir-akhir ini Wataru sering pergi keluar kelas tanpa alasan yang jelas. Dan rupanya di hari itu, Rin sedang ingin melakukan pertemuan bersama Wataru, di mana dia akan mengajak Wataru untuk join bersama anggota OSIS, supaya bisa membantu beberapa pekerjaan mereka. Namun Wataru yang mengetahui kalau pekerjaan dari OSIS cukup berat, dia pun memutuskan untuk segera menolak tawaran tersebut. Tapi saat kembali di kelas, Taki pun berkata kalau saat ini dia sudah berhasil membuat Aika menjadi bangga kepada sifat baik Taki kepada adiknya Aika. Namun Wataru yang tidak peduli, hanya bisa memberikan Taki beberapa kata-kata motivasi supaya bisa mendapatkan hati Aika suatu hari nanti. Tapi saat Wataru sedang memperhatikan Taki yang sedang mendekati Aika di kelas, datanglah sang guru yang ingin menyuruh Wataru untuk mengembalikan buku PR murid di kelas sebelah. Namun ketika selesai membawa semua buku tugas itu, ketika di sore hari, Wataru pun tak sengaja melihat Aika yang sedang pulang bersama Kei dan juga Taki. Tapi saat Taki ingin pulang di sore itu, Aika pun malah kembali dan ingin meminta bantuan kepada Taki untuk mengantarnya di kelas karena ada sebuah barang yang sudah dia lupakan di sana. Tapi saat berada di kelas, Aika pun malah bertanya tentang hubungan Wataru dan juga Rin. Namun Wataru pun menjelaskan kalau mereka hanyalah sebatas teman biasa. Tapi Aika juga kemudian bertanya tentang hubungan di antara Aika dan juga Wataru saat ini. Namun Wataru yang bingung pun memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dan saat ingin pulang dari sekolah, Wataru pun berkata kalau di esok hari Wataru ingin mengganti warna rambutnya. Namun saat Wataru sedang memakai Miranda di rumah, datanglah Kaede yang nampaknya ingin membantu Wataru sekaligus iseng kepada adiknya tersebut. Tapi di keesokan harinya, Kei yang kepo pun segera menyuruh Wataru untuk saling mendebak nilai mereka saat ini. Dan siapa sangka, Kei malah mendapatkan nilai yang sangat rendah. Dan lagi-lagi di tahun ini, Aika juga berhasil mendapatkan peringkat umum dan nilai yang sangat tinggi. Namun dari kejauhan datanglah Taki yang rupanya ingin pamer kepada Wataru tentang nilai terbarunya saat ini, di mana Taki berniat untuk bisa mengejar nilai Aika supaya bisa mendapatkan hati Aika. Namun di esok hari, saat Aika sedang berbincang-bincang dengan temannya, dia pun malah tak sengaja melihat Wataru yang pergi begitu saja. Tapi saat Wataru ingin makan siang di taman, dia pun tak sengaja melihat beberapa murid pindahan yang nampaknya sedang merasa iri kepada Aika yang bisa mendapatkan peringkat pertama setiap tahun. Namun saat pertengkaran di antara Wataru dan juga gadis itu akan terjadi, di saat yang bersamaan, datanglah Aika dan juga Kei yang tak sengaja melihat pertengkaran itu. Tapi ketika di sore hari, saat Wataru dan juga Aika sedang pulang melewati jalan yang sama, ada sebuah mobil yang hampir saja membawa Aika ke isekai. Namun berkat refleks Wataru, dia pun berhasil menyelamatkan Aika. Tapi karena hal tersebut, di esok hari, Wataru pun malah mengalami demam yang cukup parah. Dan bahkan ketika di siang hari, saat pelajaran sedang dimulai, Wataru yang pusing pun malah pingsan di hadapan semua teman kelasnya. Merasa khawatir kepada Wataru, ketika jam istirahat tiba, Aika pun segera pergi ke klinik sekolah untuk mengecek keadaan Wataru saat ini. Hingga ketika di tengah hujan yang deras, akhirnya Wataru pun berhasil kembali sadar dari pingsannya. Tapi di lain sisi, ketika Aika sedang fokus belajar, datanglah Rin yang nampaknya ingin mengetahui kondisi Wataru saat ini. Dan ketika waktu pulang tiba, Kei dan juga Aika pun segera datang ke klinik untuk membawakan tas Wataru yang ketinggalan. Melihat hal itu, Wataru yang sedang sakit pun segera berterima kasih kepada mereka atas kepedulian mereka saat ini. Namun saat Aika dan juga Rin ingin kembali pulang, mereka pun malah tak sengaja bertemu dengan Rin dan juga Kaede yang nampaknya ingin menjenguk Wataru di hari itu. Pada akhirnya di hari itu, Wataru pun harus dijenguk oleh beberapa gadis cantik populer di sekolah mereka. Tapi di esok hari, saat mengetahui kalau Wataru masih sakit, Aika dan juga Kei pun memutuskan untuk segera menjenguk Wataru di rumahnya. Dan di depan teman baiknya yaitu Kei, dengan perasaan yang sangatlah malu, Aika pun kembali berterima kasih kepada Wataru yang sudah mau menolong Aika dari kejadian itu. Tapi di esok hari, saat Wataru baru saja kembali ke sekolah, terjadi sebuah masalah lagi di mana murid baru yang kemarin sok pintar itu malah kembali memberikan peringatan kepada Aika kalau dia akan merebut peringkat pertama dari tangan Aika. Melihat hal itu, Wataru yang tidak ingin masalah ini menjadi panjang segera menyuruh mereka untuk berhenti bertengkar. Namun di siang hari,
saat Wataru ingin makan siang di kantin, dari kejauhan, nampaknya Yuyu ingin mengajak Wataru untuk makan siang gratis bersama dengan mereka. Dan ketika Wataru datang, Rin pun segera kembali bertanya tentang kondisi Wataru saat ini. Namun setelah mengetahui kalau Wataru sudah sehat, mereka pun kembali mengajak Wataru untuk masuk sebagai anggota OSIS mereka. Bahkan ketika Wataru mencoba menolak, Rin pun segera menahan Wataru di saat itu juga. Tapi ketika melihat Wataru yang saat ini sedang terkena masalah, Aika yang khawatir kepada Wataru segera memperbaiki rambut Wataru yang berantakan. Dan ketika di siang hari, rupanya sekolah mereka saat ini akan segera memberikan hari libur kepada semua murid yang ada karena musim panas akan segera tiba. Tapi setelah itu, sang guru pun mulai memilih beberapa murid yang ada untuk berpartisipasi di sebuah kegiatan sekolah saat hari libur nanti. Namun Wataru pun menjadi sangat lesu ketika mengetahui kalau Aika dan juga Taki akan ikut bersama di dalam kegiatan tersebut. Dan karena merasa kesal, Wataru pun memutuskan untuk segera pulang duluan saja. Rupanya alasan Wataru ingin pulang lebih awal di hari itu adalah untuk bekerja di sebuah toko buku dekat rumahnya. Karena berbeda dengan anak SMA lainnya, Wataru lebih memilih untuk gawe daripada main ML sampai pagi ketika hari libur. Tapi saat Wataru sedang bekerja, dia pun malah tak sengaja melihat beberapa remaja SMP yang sedang mengejek seorang anak kecil. Melihat hal itu, Wataru yang kasihan pun segera datang dan menolong anak tersebut. Tapi dari kejauhan, datanglah kakak dari anak tersebut bernama Saki yang sedang mencari adiknya itu. Dan ketika melihat kebaikan Wataru, wanita itu pun segera berterima kasih dan mengajak Wataru untuk saling mengenal satu sama lain. Kemudian Wataru pun memberikan anak itu sebuah motivasi untuk tidak menghiraukan orang-orang yang suka mengejeknya. Tapi ketika kembali ke rumah, Kaede yang ngantuk pun malah menyuruh Wataru untuk membuatkannya kopi hangat. Tapi ketika mengetahui kalau Wataru sudah menolak undangan join dari tim OSIS, Kaede yang kesal pun malah meninggalkan Wataru begitu saja. Hingga di esok hari, saat Wataru sedang bekerja seperti biasa, datanglah Saki yang rupanya ingin berkunjung ke tempat kerja Wataru. Dan rupanya dia ingin kembali berterima kasih kepada Wataru dengan memberikan sebuah hadiah sapu tangan baru kepada Wataru. Mendengarkan hal itu, Wataru yang merupakan seorang jomblo pun menjadi salah salting kepada Saki. Namun ketika Wataru ingin membukanya, dia pun menjadi merasa aneh dengan pemilihan warna dari Saki yang seperti anak kecil. Tapi di esok hari, saat Wataru sedang bekerja keras lagi di toko, datanglah Saki yang rupanya ingin mengajak Wataru untuk melakukan liburan di toko keluarganya yang berada di sebuah pantai. Dan karena Saki adalah gadis yang baik dan cantik, mau tidak mau, Wataru pun harus ikut supaya tidak membuat Saki merasa sedih di hari itu. Namun saat Wataru dan juga Saki akan pergi liburan ke toko itu, di lain sisi rupanya, Kei dan juga Aika sedang ingin mengajak Wataru untuk melakukan liburan di pantai. Namun karena Wataru tidak ada di rumah, mereka pun berpikir kalau Wataru mungkin saja sedang gawe dan bekerja lembur di toko. Kembali kepada Saki, di mana setelah sampai di pantai, Saki pun segera memeluk Wataru dan mengajaknya ke toko hiasan pantai keluarganya. Ketika sampai di sana, mereka pun segera disambut oleh Tante Saki yang sangatlah cantik. Dan karena mereka berdua sudah sampai di sana, si Tante pun segera menyuruh mereka untuk memilih beberapa kerang dan mencoba untuk menghiasinya menggunakan ide yang mereka miliki. Tapi ketika melihat sebuah kerang merah, Wataru pun mengatakan kalau dia sangat ingin membawa pulang kerang itu dan diberikan kepada seseorang. Merasa kepo dengan gadis itu, Saki pun bertanya apakah gadis itu merupakan pacar Wataru atau tidak. Dan Wataru pun menjawab kalau saat ini dia adalah gadis yang Wataru sukai. Namun Wataru sudah memutuskan untuk tidak mengejarnya lagi. Sementara itu, rupanya setelah menghabiskan waktu cukup lama di pantai, Kei yang mulai merasa bosan pun mengajak Aika untuk membeli beberapa perhiasan di toko pantai tersebut. Kembali kepada Wataru, saat sedang membuat perhiasan, Wataru malah tak sengaja melihat beberapa foto Saki yang memakai baju SMP. Dan rupanya, Saki adalah gadis yang masih SMP. Mengetahui fakta itu, Wataru pun menjadi sangat syok karena ternyata orang yang selama ini sudah membuat Wataru merasa tegang adalah seorang gadis yang masih SMP. Tapi kemudian Saki pun bertanya kepada Wataru bahwa apakah saat ini Wataru masih mencoba untuk mengejar Aika. Karena rupanya dari lubuk hatinya, Saki sangat menyukai Wataru sejak pertama kali mereka bertemu. Dan untung saja ketika Aika dan juga Kei sampai di toko tersebut, Wataru dan juga Saki sudah pulang duluan. Kembali kepada Wataru, di mana karena sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh, Saki yang capek pun sampai malah tertidur di sebelah bahu Wataru. Namun di esok hari, Wataru pun mendapatkan sebuah info kalau di toko buku mereka akan menambahkan satu karyawan lagi yang merupakan seorang gadis cantik. Dan rupanya gadis itu adalah teman kelas Wataru yang sangatlah pendiam bernama Mina.
Dan ketika melihat sifat dari Mina ini, Wataru pun langsung merasa kalau Mina mungkin saja akan menjadi beban di pekerjaan ini. Dan benar saja, karena memiliki sifat yang sangatlah pemalu dan juga introvert, hal itu pun membuat Wataru menjadi harus selalu membantu beberapa pekerjaan Mina. Hingga ketika Wataru sedang merasa kesal kepada Mina, datanglah seorang pelanggan aneh yang mirip dengan isekai Oji-san. Tapi ketika pelanggan itu ingin membayar, Mina pun hanya bisa merasa ketakutan. Melihat Mina yang merasa takut dengan pelanggan tadi, Wataru yang merasa kasihan pun segera membawa Mina kepada istri dari sang bos untuk ditenangkan. Dan setelah ditenangkan oleh pihak toko, Wataru yang merasa kasihan dan kesal segera memberikan beberapa tips dan juga motivasi kepada Mina. Tapi bukannya berterima kasih, Mina pun malah mengira kalau Wataru ingin memecatnya. Dan karena kesalahpahaman yang dilakukan oleh si beban ini, sang bos pun sampai menyuruh mereka berdua untuk pulang lebih awal dan beristirahat. Yang padahal di hari itu Wataru masih ingin berjuang keras untuk mendapatkan uang. Tapi ketika Wataru pulang ke rumah, secara mengejutkan Kei pun malah mengajak Wataru dan juga Aika untuk melakukan visi bersama. Dan setelah ngobrol tentang keseharian mereka di hari itu, Kei pun malah keluar dari visi dan hanya tersisa Wataru dan juga Aika di visi tersebut. Dan karena tidak ingin merasa canggung, Aika pun segera memberikan semangat kepada Wataru untuk semangat bekerja setiap hari. Hingga di esok hari, Wataru dan juga Mina pun sudah siap untuk kembali bekerja. Dan ketika melihat Mina yang sudah bisa melayani seorang pelanggan, hal itu pun membuat Wataru menjadi sedikit merasa lega. Kemudian saat jam istirahat tiba, Wataru yang gabut pun segera bertanya tentang alasan Mina yang ingin bekerja saat ini. Dan Mina pun bercerita kalau beberapa hari yang lalu, Mina malah tak sengaja melihat kakaknya yang malah membawa seorang gadis pulang ke rumah dan bahkan melakukan skibidi di rumahnya. Dan karena merasa tidak nyaman, Mina pun memutuskan untuk mencari kesibukan serta memutuskan untuk hidup mandiri saja. Dan setelah mendengarkan hal itu, Wataru pun menjadi merasa kasihan kepada Mina dan bahkan Wataru pun sudah mulai menerima Mina untuk membantu Wataru bekerja di toko tersebut setiap hari. Namun saat mereka sedang bekerja, datanglah Saki yang ingin kembali berkunjung ke tempat kerja Wataru. Dan karena Mina belum kenal dengan Saki, Wataru pun menyuruh Saki untuk saling mengenal dengan Mina. Dan setelah membeli beberapa buku yang dia mau, Saki yang tidak ingin mengganggu pekerjaan Wataru pun memutuskan untuk segera pulang saja di hari itu. Tapi saat Wataru kembali pulang ke rumah di hari itu, dia pun mulai merasakan sebuah keanehan di mana Kaede malah bersikap cuek kepada Wataru. Dan bahkan setelah itu, Kaede pun malah pergi meninggalkan Wataru begitu saja. Namun di satu hari, saat Wataru dan juga Mina sedang bekerja di toko, dari arah luar toko datanglah seorang pemuda yang datang untuk mencari Mina. Dan rupanya pemuda ini merupakan kakak dari Mina. Tapi ketika melihat Mina yang merasa ketakutan, Wataru pun memutuskan untuk mengajak mereka berdua membicarakan masalah mereka saat ini. Melihat si abang yang sudah datang, Mina pun menjelaskan kalau saat ini dia sudah ingin hidup mandiri dan tidak lagi bergantung kepada abangnya. Apalagi saat ini si abang sudah memiliki seorang pacar yang harus dia jaga. Kemudian Wataru juga menambahkan kalau saat ini Mina ingin mencari dunia baru dan kebebasan dan tidak ingin meminta bantuan kepada abangnya lagi. Dan oleh karena itu si abang harus membebaskan Mina untuk hidup mandiri. Dan setelah mendengarkan penjelasan itu, akhirnya abang Mina pun mau mengerti dan pergi di hari itu. Namun di esok hari, saat Taki ingin mengajak Aika untuk belajar bersama lagi, Aika pun malah menolak ajakan tersebut. Tapi di keesokan harinya, Saki pun memutuskan untuk kembali datang dan melihat kondisi Wataru di toko. Rupanya di hari itu, Saki ingin membeli sebuah buku baru lagi. Tapi saat Wataru sedang fokus bekerja, dia pun malah mendapatkan sebuah pesan dari Aika yang saat ini ingin melakukan perkumpulan OSIS di liburan musim panas. Tapi ketika di sore hari, saat Wataru kembali ke rumah, Kaede yang kesal pun menjelaskan kalau saat ini dia sedang merasa marah dan kesal kepada Wataru yang malah tidak meminta maaf setelah menolak ajakan dari Rin beberapa waktu yang lalu. Dan oleh karena itu, Wataru pun disuruh untuk meminta maaf kepada Rin sekarang juga. Dan dengan menggunakan HP Kaede, Wataru pun segera menelpon Rin dan juga meminta maaf atas perkataannya beberapa waktu yang lalu yang sudah menolak ajakan tersebut. Dan kemudian Wataru pun berkata kalau dia ingin membantu Rin di esok hari. Mendengarkan Wataru yang ingin membantu OSIS, Rin pun menjadi sangat senang dan merasa salting kepada Wataru. Hingga di esok hari, Wataru pun segera kembali ke sekolah untuk menepati janjinya, yaitu membantu beberapa pekerjaan Rin di sekolah. Dan walaupun harus mengorbankan waktu libur yang dia miliki, Wataru pun memutuskan untuk tetap membantu Rin di hari itu. Namun ketika masuk ke dalam sekolah, Wataru pun malah tak sengaja melihat Aika yang juga sedang berada
berada di sana untuk membantu beberapa pekerjaan OSIS. Dan kemudian kita pun akan melihat sedikit masa lalu Aika, di mana dulu ketika Aika masih berada di SMP, dia pun malah tak sengaja menolong Wataru yang sedang diejek oleh teman-teman sekolah. Dan karena hal itulah, Wataru pun menjadi sangat suka kepada Aika. Namun sayangnya pada saat itu, Aika yang masih fokus belajar tidak ingin menerima perasaan Wataru. Namun karena rumah mereka saling berdekatan, setiap harinya Wataru pun selalu mengikuti Aika ke sekolah. Bahkan Wataru pun memutuskan untuk masuk di SMA yang sama dengan Aika supaya bisa tetap bersama dengan Aika. Dan walaupun sering ditolak, Wataru pun tetap setia untuk bersama dengan Aika. Hingga di suatu hari, Wataru pun akhirnya memutuskan untuk tidak mengejar Aika lagi. Tapi ketika Aika ingin pulang di sore hari itu, dia pun malah tak sengaja melihat Wataru yang sedang berada di sekolah. Dengan sigap, Aika pun segera mengejar Wataru. Namun bagaikan sinetron Indosiar, Aika pun malah selalu gagal untuk bertemu dengan Wataru. Hingga saat sampai di sebuah lorong, Aika pun malah tak sengaja menabrak Wataru. Dan ketika bertemu dengan Aika di hari itu, Wataru pun merasa kalau saat ini Aika sedikit berbeda dari biasanya, di mana Aika menjadi semakin dekat dengan Wataru. Dan di tengah suasana yang canggung, Aika pun malah bertanya bahwa apakah Wataru tidak merasa kangen kepada Aika selama masa liburan musim panas ini. Dan ketika mendengarkan hal itu, jelas saja Wataru pun merasa salting kepada sikap Aika yang sangat romantis di hari itu. Dan ketika suasana menjadi semakin tegang, Aika pun malah mencoba untuk mencaplok Wataru saat itu juga. Tapi tiba-tiba datanglah Kei yang malah mengganggu momen tersebut. Dan karena di hari itu Kei baru saja selesai bermain volley, Kei yang capek pun segera mengajak mereka untuk duduk bersama sambil menikmati beberapa minuman yang sudah dia beli. Kemudian Wataru pun menjelaskan bahwa alasan dia datang ke sekolah di hari ini adalah untuk membantu Rin Senpai. Namun ketika mendengarkan hal itu, Kei pun mengira kalau mungkin saja Wataru saat ini sedang mengincar Rin Senpai. Tapi Wataru pun berkata kalau dia sudah tidak mengejar seseorang seperti dulu lagi dan fokus untuk belajar saja. Namun setelah itu Aika pun berkata kalau dia ingin mereka duduk seperti ini setiap hari. Dan ketika liburan telah selesai, rupanya sekolah mereka akan segera melakukan MPLS untuk menyambut beberapa murid SMP yang akan masuk ke sekolah mereka. Dan di hari itu, Aika dan juga Taki akan membantu beberapa gadis SMP yang salah satunya ternyata adalah Saki. Namun setelah masa perkenalan sekolah usai, Saki yang tak sengaja melihat Wataru malah langsung berlari ke arah Wataru saat itu juga. Hingga ketika Saki pulang, rupanya Aika pun menjadi sangat merasa kesal dengan Wataru yang ternyata sedang dekat dengan gadis lain selain dirinya. Dan karena tidak ingin membuat salah paham, Wataru pun menjelaskan kalau Saki merupakan temannya yang sering berkunjung ke tempat kerja Wataru. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Aika pun malah merasa kesal ketika ada seseorang yang malah mencoba untuk mendekati Wataru di tempat kerjanya. Tapi di esok hari, saat Wataru sedang bekerja seperti biasa, terjadi sebuah hujan yang sangatlah deras. Namun dari kejauhan datanglah Aika yang nampaknya ingin berkunjung ke tempat kerja Wataru saat ini. Dan rupanya Aika tidak ingin kalah dengan Saki yang juga sudah pernah berkunjung ke tempat tersebut. Tapi di saat yang bersamaan, Saki juga malah datang untuk melihat kondisi Wataru saat ini yang sedang bekerja. Dan ketika melihat Saki yang sering datang, Aika pun malah merasa kesal. Tapi saat Aika ingin pergi, Aika pun malah terjatuh. Dan untung saja Wataru pun berhasil menangkap Aika. Dan di tengah suasana yang canggung, sebelum Aika pergi, rupanya di esok hari Aika ingin mengajak Wataru untuk berkunjung ke rumahnya. Dan di esok hari, dengan perasaan yang cukup tegang, Wataru pun segera datang untuk berkunjung di rumah Aika di hari yang sangat cerah. Ketika masuk, Wataru pun segera disambut oleh adik Aika yang sangat mirip dengan Aika bernama Airi. Namun siapa sangka, Wataru pun ternyata bisa menjadi sangat akrab dengan adik Aika tersebut. Hingga saat mereka sedang berbincang-bincang di atas meja makan, datanglah ibu Aika yang malah mengira kalau Wataru merupakan pacar Aika. Mendengarkan hal itu, Aika yang malu pun memutuskan untuk segera mengajak mereka mencari angin di luar rumah. Hingga ketika hari semakin malam dan karena Kei juga sudah pulang, Aika pun memutuskan untuk mengajak Wataru ke sebuah taman di malam hari dan mengatakan kalau saat ini kehidupan Aika sudah mulai berubah semenjak Wataru tidak mengejar Aika lagi, di mana setiap harinya Aika pun selalu merasa hampa dan merasa kalau dia sudah kehilangan seseorang yang sangat berharga. Namun secara tiba-tiba kembang api pun duar yang hal itu malah membuat Aika menjadi takut dan malah tak sengaja memeluk Wataru saat itu juga.
juga. Hingga ketika hari semakin malam, Aika yang ingin pulang pun segera memegang tangan Wataru dan pulang bersama Wataru di malam itu. Tapi di esok hari, saat Wataru ingin pergi ke sekolah, rupanya Aika sudah menunggu Wataru seperti biasa untuk pergi ke sekolah bersama. Dan bahkan secara mengejutkan, Aika pun malah menjadi semakin dekat dengan Wataru.